Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini tanggal 22 November tahun 2021 Tuhan masih memberikan kita kesempatan, waktu untuk menikmati rahmat Tuhan dan juga untuk berkarya bagi Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada kesempatan ini saya ambil dari Yosua pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Kiranya firman Tuhan ini terus menyemangati dan memberikan keteguhan iman bagi kita sekalian. Bapak Ibu, sahabat yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari peperangan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-23 dari Yosua pasal 11 ini adalah cerita atau kalimat kata-kata penutup dari perjalanan perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka sudah mengalami kemenangan dan dikatakan lalu amanlah negeri itu berhenti dari peperangan. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita membaca kitab Yosua ini, kita bisa melihat dalam pasal yang ke-8 kitab Yosua, Israel telah mengalahkan orang-orang Ai. Dan kita juga bisa melihat dalam pasal yang ke-10, Israel juga menang atas orang-orang Gibeon. Dan juga di sana dituliskan dalam pasal yang ke-10, 5 raja orang Amori dikalahkan oleh orang Israel. Bahkan kota-kota selatan ditaklukkan, dan di dalam pasal 11 mereka juga menaklukkan raja-raja utara yang dikalahkan oleh bangsa Israel. Ada kemenangan demi kemenangan yang mereka raih. Ada suatu hal yang berhasil yang mereka wujudkan dalam kehidupan mereka. Dan di dalam ayat yang ke-23 tadi, pasal 11 itu dituliskanlah tentang kata-kata penutup atau kalimat penutup. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Tuhan memberikan kemenangan kepada Musa, Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua, Tuhan juga sanggup, mampu dan mau memberikan kemenangan atas kehidupan kita. Apapun menjadi pergumulan persoalan yang kita alami, kita harus yakin, kita harus percaya Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Karena kalau kita melihat flashback kembali tentang pengalaman Musa, perjuangan mereka bukan perjuangan yang mudah. Ada masa-masa yang sukar, masa-masa kekeringan, masa-masa kekurangan makanan. Tapi apa yang terjadi? Di situ pun Tuhan lakukan mujizat dan ada kemenangan. Demikian juga dalam perjalanan Yosua, waktu bangsa itu dipimpin oleh Yosua di tepi sungai Yordan, menyeberangi sungai Yordan sampai ke tanah perjanjian. Di situ juga mereka menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Tetapi akhirnya mereka meraih kemenangan mereka. Dan saya juga percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan mempersiapkan kemenangan demi kemenangan bagi kehidupan kita. Tuhan juga mempersiapkan keberhasilan demi keberhasilan bagi keluarga kita. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, melalui apa yang dituliskan di dalam ayat 23 dari Yosua pasal pertama ini, saya melihat ada 2 kunci penting yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, di dalam meraih kemenangan. Apakah itu? Yang pertama dikatakan, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu. Kata merebut seluruh negeri itu menjadi perhatian saya dan sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa kemenangan yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah janjikan, itu harus kita raih. Bahkan dikatakan kata merebut, ada upaya, ada keseriusan, ada kerja keras yang kita harus lakukan.
Kenapa saya katakan Tuhan sudah menyediakan kemenangan? Karena Tuhan yang menjanjikan tanah perjanjian, Tuhan yang sudah menjanjikan akan membawa bangsa itu, Tuhan akan menjanjikan akan menyertai bangsa itu. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, janji yang sama terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti kita tinggal diam, tidak melakukan apa-apa. Kita harus lakukan bagian kita. Kalau harus merebut, kita harus rebut. Kalau kita harus berjuang, harus kerja keras, kita harus kerja keras. Kenapa Bapak Ibu dikasih Tuhan harus melakukan seperti itu? Karena Tuhan tidak pernah bermaksud memanjakan kita dengan menjanjikan hal yang indah. Bukan berarti kita berdiam diri, berleha-leha tanpa melakukan upaya apapun. Tuhan sangat senang, dan Tuhan juga menginginkan kita melakukan bagian kita. Sama seperti seorang yang berlari, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di garis finish sudah ada piala. Kalaupun dia katakanlah jago lari, hebat larinya, tapi kalau dia tetap di garis start, dia tidak pernah menjadi pemenang. Tapi kalau dia mengusahakan dirinya, berupaya terus melakukan, menghadapi pertandingan, berjuang dalam pertandingan tersebut, sampai di garis finish, dia memperoleh dan meraih kemenangan dan meraih piala yang sudah disediakan oleh panitia. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan sudah menyediakan kemenangan, dan bahkan dikatakan firman Tuhan, kita ini lebih dari pemenang. Tetapi lebih dari pemenang bukan berarti kita diam-diam saja. Bukan berarti kita tinggal menunggu mujizat datang dari sorga. Tapi segala hal yang bisa kita kerjakan, kita harus kerjakan. Karena Tuhan juga menginginkan dan menghendaki kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yosua merebut, perhatikan kata merebut. Dia merebut kemenangannya. Dan saudaraku dikasih Tuhan, seluruh negeri itu dikuasai oleh Yosua. Wilayah timur, wilayah utara, wilayah selatan, orang-orang Amori dikalahkan, semua ditaklukkan sama Yosua. Itu ditaklukkan bukan karena takluk sendiri, tapi karena mereka juga melakukan bagian mereka. Lakukan bagian kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Lakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Bagian kita hanyalah mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Dan perhatikanlah, Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita untuk merebut? Bagaimana cara kita untuk berjuang? Dikatakan dalam ayat ini, bagian yang kedua tentunya menjadi poin kedua bagi kita. Dikatakan, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Artinya, perjuangan kita, upaya yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Bukan berarti karena kita harus berjuang, kita kerja keras, maka kita lakukan semuanya secara asal-asalan, secara sibuk, membabi buta, tanpa melihat dan tanpa memperhatikan rambu-rambu yang ada. Rambu-rambunya harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga sekaligus karena sesuai dengan firman Tuhan, artinya kalau Tuhan menyuruh kita merebut, kalau Tuhan menyuruh kita melakukan apa yang harus kita lakukan, maka kita harus lakukan. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, jangan kita lakukan. Sekarang pertanyaannya, saudara, pergumulan dan persoalan apa yang sedang engkau hadapi? Tanya Tuhan, apakah engkau perlu memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh atau harus berhenti? Tapi kalau Tuhan suruh berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuang sampai garis akhir, mari kita perjuangkan. Mari kita merebut kemenangan kita. Tapi kalau Tuhan tidak menyuruh kita, tidak menghendaki kita untuk merebutnya, tidak menghendaki kita untuk berjuang untuk hal itu, lebih baik kita berhenti. Karena kalau Tuhan tidak suruh, Tuhan tidak firmankan, kita sebaiknya jangan melakukan tindakan apapun. Tapi kalau Tuhan sudah suruh, Tuhan sudah perintahkan, bertindaklah, berjuanglah, berupayalah. Dengan demikian, kita dapat meraih kemenangan kita. Sekali lagi, saudaraku dikasih Tuhan, apa menjadi pergumulanmu? Apa menjadi cita-citamu? Apa menjadi harapanmu? Mari kita datang ke hadapan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, apakah ini pantas dan layak aku perjuangkan? Apakah hal ini pantas dan layak aku untuk rebut? Apakah ini memang Tuhan kehendaki? Kalau memang Tuhan katakan pantas dan Tuhan kehendaki, mari kita berjuang. Karena dengar baik, kemenangan pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, kalau Tuhan juga tidak inginkan kita memperjuangkan itu, kita perjuangkan. Kalaupun kita raih, itu tidak akan mendatangkan sejahtera bagi kehidupan kita. Tapi yang terutama, dengarkan firman Tuhan. Karena kalau kita berjuang
tanpa perintah Tuhan, kalau kita berjuang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan kalah. Ingat pengalaman bangsa Israel melawan orang-orang Ai di kota Ai, apa yang terjadi? Mereka kalah. Apakah karena jumlah orang Ai begitu banyak? Tidak, jumlah mereka hanya sedikit. Apa karena mereka hebat? Tidak. Tapi karena mereka berjuang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, malah yang dilarang oleh Tuhan mereka yang lakukan, dan Tuhan mengatakan mereka tidak disertai oleh Tuhan, mereka kalah. Tapi kalau itu sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah, mari, jangan berhenti, jangan berdiam diri, jangan patah semangat apapun situasi yang terjadi. Mari terus berjuang, karena kemenangan pasti ada dalam kehidupan kita. Persoalan dalam pergumulan keluarga kah? Persoalan atas pekerjaan, persoalan dalam pelayanan, dalam usaha bisnis. Dengar kata Tuhan. Kalau Tuhan katakan berjuang, teruslah berjuang, dan berjuanglah sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kiranya pada hari ini kita semua dapat meraih kemenangan kita, karena kita merebutnya, dan merebutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Terjadilah di dalam kehidupan kita semuanya. Apapun masalahmu, sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Pergumulan ekonomi, Tuhan tolong. Pergumulan kesehatan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berikan kesegaran dan kekuatan. Segala perjalanan yang kita buat hari ini, lakukan dengan tekun, lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Keberhasilan, keberuntungan dari Tuhan terjadi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita. Shalom.